warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu agar tetap diberikan kelancaran dan juga pemahaman. Berdoa dimulai. Alhamdulillah teman-teman semua hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Apa itu pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga isinya seperti apa. Nah, dari teman-teman semua di sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih dibingungkan? Silakan teman-teman bisa bertanya ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk bertanya. Silahkan teman-teman. Baik, jika tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah semuanya sudah paham ya. Kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur dan juga kebahasaan dari surat pribadi. Kita akan sedikit mengulang lagi nih pelajaran kemarin. Jadi surat pribadi itu merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang kurang baku. Surat pribadi itu biasanya disebut juga dengan personal letter. Sesuai dengan sebutannya, surat pribadi merupakan surat yang dibuat berisi pesan untuk keperluan yang bersifat pribadi atau personal dan ditujukan kepada orang lain. Jadi perbedaan surat dinas dengan surat pribadi adalah dari sifatnya. Surat dinas bersifat kepentingan publik, sementara surat pribadi bersifat privasi. Nah, umumnya surat ini dikirimkan kepada keluarga, kerabat, teman, atau sahabat, dan lainnya. Sementara surat dinas ditujukan kepada instansi, baik itu publik, swasta, maupun individu. Kemudian, perbedaan surat dinas dengan surat pribadi yang kedua adalah pada umumnya surat personal menggunakan bahasa yang tidak baku. Namun kadang juga surat personal dapat juga menggunakan bahasa yang baku tergantung dari pesan yang akan disampaikan dan juga sesuai dengan keperluannya. Nah, surat pribadi yang menggunakan bahasa baku maupun tidak umumnya ditulis dengan tetap memperhatikan etika dan juga menggunakan bahasa yang sopan tentunya. Surat ini tidak memiliki peraturan khusus yang mengikat sehingga dapat ditulis sesuai dengan keinginan dari masing-masing penulisnya. Nah, selain itu di pertemuan lalu kita juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri surat pribadi, yaitu tidak menggunakan kod surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan juga penutupnya bervariasi, penggunaan bahasanya bebas sesuai keinginan penulis dan juga format suratnya bebas. Lalu, surat pribadi memiliki beberapa tujuan. Surat pribadi bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat yang dituju dalam surat berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan juga tujuan komunikasi pribadi lainnya. Nah, komunikasi melalui surat ini dilakukan karena jarak penulis surat dengan orang yang dituju ini cukup jauh. Mungkin saat ini surat pribadi sudah mulai tergeser dengan adanya komunikasi melalui WhatsApp atau SMS atau aplikasi yang lainnya, tapi tetap saja surat pribadi ini perlu diajarkan. Itulah mengapa materi tentang surat pribadi ini masih diajarkan di sekolah dan juga kepada teman-teman semua di sini. Nah, dengan menulis surat pribadi, seseorang bisa belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan santun, mengetahui tata cara menulis surat, mengetahui bagaimana mengirim surat, dan juga bisa menyampaikan perasaannya secara panjang lebar. Selain bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, surat pribadi sebagai wahana dalam menuliskan atau mengekspresikan perasaan seseorang kepada orang yang ditujunya. Kemudian sebelum kita lihat contoh dan juga struktur surat pribadi, teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum apa saja unsur pembentuk surat pribadi? Ada yang tahu teman-teman? Belum ya. Jadi surat pribadi itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ini ditulis nama tempat ataupun kota pada saat menulis surat. Sedangkan tanggal ditulis kapan seseorang menulis surat tersebut. Kemudian yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat pribadi ini bervariasi seperti salam sayang, assalamualaikum, salam manis,
ataupun salam kangen seperti pada contoh yang ada di samping ini. Kemudian yang ketiga ada kalimat pembuka paragraf. Nah, paragraf atau kalimat pembuka ini biasanya berisi sapaan khusus yang sering digunakan penulis kepada penerima surat. Kemudian yang keempat yaitu isi surat. Maksud menulis surat disampaikan dengan bebas, tidak ada aturan yang baku dalam penulisan surat pribadi. Namun demikian, surat pribadi tetaplah harus memperhatikan etika atau sopan santun berbahasa. Isi surat ini sangat bervariasi karena sifatnya yang pribadi. Ada yang mengabarkan tentang kondisinya di perantauan, ada yang menyampaikan perasaan penulis, ada yang memberitahukan sesuatu yang bersifat pribadi, dan sebagainya. Nah, kalau menurut teman-teman, isi dari surat di PPT ini tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi, ini tentang ajakan untuk bertemu dari seorang sahabat bernama Giyanti kepada Aim, sahabatnya yang ada di Samarinda. Jadi yang selanjutnya yaitu penutup surat. Penutup surat ditandai dengan kalimat yang mengakhiri surat, seperti pada contoh ya. Kemudian selanjutnya salam penutup. Nah, salam penutup dalam surat pribadi pun bervariasi. Misalnya, salam sayang dari sahabatmu, dariku sahabatmu, ataupun yang lainnya, sesuai dengan siapa penerimanya. Kemudian yang terakhir yaitu pengirim surat, yaitu berisi identitas pengirim berupa nama dan juga tanda tangan pengirim surat. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa isi surat pribadi itu sesuai dengan penerimanya. Biasanya orang-orang itu sering menulis surat untuk keluarga atau kerabatnya, orang tua, teman, sahabat, kenalan, ataupun pacarnya, dan banyak yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, bahasa yang kita gunakan pun harus sesuai dengan usia yang akan kita kirimi surat. Untuk yang lebih tua, misalnya ibu, teman sebaya, ataupun orang yang lebih muda dari kita. Penggunaan beragam bahasa dalam penyampaiannya tergantung orang yang menerima surat. Kepada orang tua, bahasanya harus sopan, begitupun dengan teman-teman, teman, ataupun kenalan kita. Nah, bahasa surat pribadi tidak formal, bahasa sehari-hari tetapi disampaikan dengan santun. Yang selanjutnya menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi, seperti orang yang sedang bercakap-cakap langsung melihat wajah lawan bicaranya. Kemudian menggunakan beragam bahasa dalam penyampaiannya, tergantung orang yang menerima surat. Salam pembuka dan penutup bervariasi tergantung kepada siapa surat tersebut ditujukan. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim, yaitu seperti aku, saya, dan juga kata ganti orang kedua untuk penerima, seperti kamu atau nama orang tersebut. Nah, itu dia teman-teman materi tentang unsur dan kebahasaan surat pribadi. Nah, dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau sudah jelas, selanjutnya kita akan latihan tentang unsur dan kebahasaan surat pribadi. Ibu akan membagi teman-teman menjadi 7 kelompok. Ibu sudah menyediakan 7 teks surat yang setiap bagiannya telah dipisahkan. Bagian-bagian tersebut adalah alamat surat, tanggal surat, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, isi surat, penutup surat, dan juga salam akhir. Nah, setiap kelompok menerima bagian surat yang sama dari surat yang berbeda. Kelompok 1 menerima alamat dan tanggal surat dari kelima surat, kelompok 2 menerima salam pembuka, kelompok 3 menerima kalimat pembuka paragraf pertama, kelompok 4 menerima isi surat, kelompok 5 menerima penutup surat, kelompok 6 menerima salam akhir, kemudian yang terakhir kelompok 7 menerima nama dan tanda tangan surat. Jadi, tugas teman-teman di sini yaitu untuk menyatukan bagian-bagian yang terpisah di antara kelompok menjadi surat yang utuh. Setelah bagian atau unsur surat sudah tersusun, masing-masing kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi unsur-unsur dan bahasa yang digunakan dalam 7 surat pribadi berdasarkan penerimanya. Kemudian hasil diskusi ini dituliskan ke dalam tabel yang sudah Ibu sediakan. Nanti Ibu akan berikan kertas berisi tabel untuk menulis hasil diskusi teman-teman. 1 lembar setiap kelompoknya. Bagaimana teman-teman, semuanya paham? Baik, kalau sudah paham.
Ibu berikan waktu 20 menit untuk menyusun dan berdiskusi. Teman-teman duduk sesuai dengan kelompok yang dibagikan. Apabila ada kesulitan nanti bisa kalian tanyakan ya. Baiklah teman-teman, setelah kita berdiskusi, teman-teman sudah mulai paham. Jadi karena teman-teman sudah paham, Ibu ada satu tugas lagi nih untuk teman-teman, yaitu menuliskan satu surat pribadi, terserah mau untuk siapa saja, misalnya Ibu, teman, ataupun kenalan, itu pilihan teman-teman. Jadi Ibu akan berikan waktu 30 menit untuk teman-teman berlatih menulis surat pribadi, dan nantinya akan teman-teman sendiri yang membacanya di depan Ibu dan juga di depan teman-teman yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Siap ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak hal tentang surat pribadi, bahkan sudah mencoba untuk menulis dan membaca. Dan hasil tulisan teman-teman sudah sangat bagus semuanya, tinggal teman-teman terus belajar lagi dan nanti bisa menulis banyak surat untuk siapapun itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih belum paham? Sudah ya, tidak ada lagi. Sudah ya, tidak ada lagi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur dan kebahasaan surat dinas. Jadi teman-teman bisa cari tahu dulu dari buku atau dari internet juga bisa, sehingga teman-teman nanti akan lebih siap untuk pelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, baik teman-teman, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin, semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat pastinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.